Selamat malam. Memperingati Hari Jadi Banyuwangi ke-250 tahun, pemerintah bersama dengan elemen masyarakat Kabat menggelar Napak Tilas Prabu Tawang Alun. Menurut catatan, Prabu Tawang Alun memimpin kerajaan Belambangan selama 36 tahun, dari tahun 1655 hingga 1691 Masehi. Bagaimana sejarah terbentuknya kegiatan Napak Tilas ini dan apa saja upaya yang dilakukan pemerintah agar kegiatan Napak Tilas Prabu Tawang Alun terus berlanjut? Bersama saya Mei Diana, inilah Dialog Nasional NTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa NTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mei Diana bisa kembali menjumpai Anda di Dialog Nasional NTV. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Sabtu 11 Desember, dalam memperingati Harjaba yang ke-250 tahun, pemirsa, pemerintah bersama elemen masyarakat Kecamatan Kabat menggelar Napak Tilas Prabu Tawang Alun. Menurut catatan, Tawang Alun memimpin kerajaan Belambangan sekitar 36 tahun, dari tahun 1655 hingga 1691 Masehi. Nanti kalau saya keliru bisa langsung diklarifikasi, karena sudah hadir di studio NTV. Kita akan ngobrol, berdialog dengan tema mengulik sejarah Prabu Tawang Alun di Banyuwangi. Saya akan sapa dulu para tamu yang sudah hadir dari sebelah kanan saya, dari pojok sendiri saya akan sapa. Ini saya akan menyapa sesuai dengan yang tertulis, Raden Mas Bono. Ini benar ada Raden Masnya Mas Bono ya? Nama aslinya Samsul Arifin. Dari teman-teman. Tapi saya panggilnya Raden Mas Bono saja nih, sesuai dengan yang tertulis. Kabiro Times Banyuwangi, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio NTV. Di sebelahnya Mas Bono ada Mas Zamroni, Ketua Pemuda Pancasila. Mas Zamroni, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, terima kasih sudah hadir di studio NTV. Kemudian saya geser ke sebelah kiri saya. Ada Kepala Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat Banyuwangi, Bapak Muhammad Farid. Terima kasih sudah hadir. Apa kabar Pak Farid? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol di Dialog Nasional kali ini. Kemudian di sebelah Pak Farid ada Mas Aji Wirabumi, budayawan Banyuwangi. Mas Aji, matur sembah nuwun sudah hadir. Terima kasih banyak. Apa kabar? Alhamdulillah. Kemarin Mas Zamroni ya, hari Sabtu ini digelar Napak Tilas. Napak Tilas Prabu Tawang Alun di Banyuwangi, ini di Kecamatan Kabat begitu. Saya ingin tahu dulu awalnya seperti apa sejarah dari kegiatan Napak Tilas ini. Sejak tahun berapa mulai diselenggarakan begitu? Ya, awalnya kita berdiskusi kecil ya dengan Time Indonesia, Mas Bono, dengan Pak Farid, dengan Mas Haji Wirabumi, kaitan dengan nguri-nguri budaya Tawang Alun. Ya. Dan kemudian kita proses sejarah itu kita bagi-bagi. Yang lebih paham itu Mas Aji, Pak Farid, dan bagian dari tulisan-tulisan Mas Bono juga. Hanya kita bagian mendatangkan teman-teman murid SMP se-Kabupaten Banyuwangi dan SMA se-Kabupaten, termasuk anak-anak SD, supaya Napak Tilas Tawang Alun ini lebih dipahami kepada masyarakat atau kepada anak didik kita, lebih paham bagaimana sejarah Prabu Tawang Alun. Mungkin ya kaitan dengan sejarah terbentuknya segala macamnya Mas Bono yang lebih. Boleh diceritakan Mas Bono sejarah terbentuk kegiatan ini gitu, Napak Tilas. Begini, kalau terkait Napak Tilas Prabu Tawang Alun itu tercetus sejak tahun 2017. Kebetulan kita dari media yang pertama, insya Allah yang pertama kali kita menggelar itu
kegiatan napak tilas. Kebetulan kita juga bareng Mas Aji, juga pemerintah desa Macan Putih waktu itu. Ya, tujuan kita ingin nguri-nguri sejarah, melestarikan. Nah, terus sekian tahun, beberapa tahun kemudian kita vakum tapi tetap berjalan kegiatan. Terus tahun ini kita kembali melangsungkan karena setelah semasa pandemi, itu kan jarang kegiatan tuh kan. Nah, harapan kita saat pandemi sudah mulai membaik ini kan, sudah normal, kegiatan kita genjot lagi. Dan kita berpikir tahun ini karena kegiatan sudah berjalan bertahun-tahun adalah momentum untuk geliatnya harus lebih kuat. Makanya dalam event kemarin disepakati bersama juga ada launching Kecamatan Kabat khususnya Macan Putih menjadi destinasi wisata edukasi sejarah. Bahkan dalam penghormatan kepada leluhur, dalam menghayati bagaimana nguri-nguri leluhur, kemarin juga ada penyematan gelar kepada para pemangku pemerintahan seperti itu. Serta pelibatan teman-teman SMP dan SMA se-Kabupaten Banyuwangi. Kenapa? Karena sejarah yang bagian dari budaya adalah sebuah pendidikan karakter dan itu penting sekali untuk adik-adik kita di siswa. Di siswa. Karena kalau bicara soal nguri-nguri budaya begitu ya Pak Farid, kemudian teman-teman sudah pasti melibatkan budayawan yang berkompeten untuk tahu bagaimana sejarahnya, menjelaskan juga bagaimana sejarahnya dari Prabu Tawang Alun selama di Belambangan seperti itu. Kemudian tadi Mas Bono juga sempat singgung sedikit ada penyematan gelar. Pak Farid juga ya, ini ya dapat gelar juga Pak Farid kemarin. Seluruh kades di Kecamatan Kabat. Di Kecamatan Kabat dapat gelar, oke. Tadi dari 2017 pemirsa sudah berjalan, berarti kalau sampai hari ini 4 kali ya Pak ya? 4 kali, absen 1 kali karena pandemi. Ya. 2020 absen karena pandemi. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan napak tilas ini Pak Farid? Mungkin bisa diceritakan. Jadi untuk yang terlibat di acara napak tilas Prabu Tawang Alun ini ketika awal yang mulai 2017 itu pemerintah desa Kecamatan Kabat, kemudian beberapa lembaga pendidikan baik dari Ma'arif maupun dari UPTD itu awalnya seperti itu. Jadi kemudian akhirnya kemarin agak ditingkatkan oleh dari pihak Mas Bono dan Pemuda Pancasila ini kemudian terlibat sehingga agak grade-nya dinaikkan ke level kabupaten. Jadi ada adik-adik yang dari lembaga pendidikan lain di luar Kecamatan Kabat. Sehingga kemarin cakupannya lebih luas seperti itu. Tidak menutup kemungkinan nanti di luar Kecamatan Kabat juga bisa berpartisipasi Mas Damron ya? Bisa. Okay. Jadi tadi siapa saja yang terlibat, pendidik dari dunia pendidikan juga terlibat, pemerintah desa se-Kecamatan Kabat pasti terlibat. Kalau tadi saya kayaknya belum dapat jawaban nih Mas Zamromi, penggagasnya awal. Ya penggagas awalnya sih kita berdua ya, saya dan PP. Nah, akhirnya karena ini sebenarnya event ini sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Pak Farid tadi adalah hanya Kecamatan Kabat saja. Kemudian kita punya gagasan besar adalah waktu itu ada tema tuh, temanya itu jangan kepaten obor, kita berdiskusi jangan kepaten obor. Ojo kepaten obor. Jadi kalau kemudian dengan tema ini kalau ada partisipasi dari anak didik SD, SMP, SMA, saya yakin hari ini ke depan adik-adik sudah tahu sejarah Prabu Tawang Alun itu bagaimana. Nah, harapannya setelah acara yang alhamdulillah terbilang sukses ini bisa diteruskan oleh Kepala Dinas Pendidikan supaya agar anak didik paling tidak 1 tahun harapannya adalah mereka bisa berkunjung di napak tilas Prabu Tawang Alun tersebut. Tentu skalanya bisa lebih besar, kemudian cakupannya juga bisa lebih luas. Misalnya nanti Pak Farid itu yang menjabatkan bagian daripada nih sama siapa gitu kan. Kemudian apa sih motivasinya begitu? Kemudian melihat semangat hari ini juga seperti apa Mas Zamroni? Keresahannya waktu itu apa sih kok kemudian kita melakukan napak tilas begitu? Ya keresahannya adalah kami berdua ini berpikir adalah
Wong Prabu Tawang Alun sejarah ini jelas. Ya. Jelas, kita sering berdiskusi dengan Pak Haji Rahma apa? Beliau ini Haji Wirabumi, saya lupa itu. Itu artinya sejarah itu memang betul ada. Kenapa kemudian tidak dinguri-nguri? Harapannya setelah ini kita Sabtu kemarin sudah besar-besaran lah kita all out gitu. Terima kasih juga kepada kepala desa juga Iskom support segala macamnya. Alhamdulillah harapannya tinggal ini aja. Nerusin aja, nerusin. Jadi harapannya khususnya Pak Farid bisa berkelanjutan, ada anak didik yang datang bisa diceritakan, ada buku-buku sejarah terkait dengan Tawang Alun. Kalau dari Pemuda Pancasila sudah semangatnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Mas Aji dari Budayawan, kalau melihat semangatnya teman-teman budayawan saat ini, bagaimana dalam nguri-nguri ini? Nguri-nguri Prabu Tawang Alun sendiri seperti apa Mas Aji melihatnya? Ya, semangat yang ada ini yang sekarang sudah mulai ditumbuhkan. Ya, ke depan harus semakin, yang saya lihat dari yang pertama yang 2017 dalam skup yang terbatas kan sekarang sudah meningkat menjadi setingkat kabupaten pesertanya. Maka ke depan bisa jadi se-ex Kerajaan Blambangan itu bisa terlibat. Nah, Kerajaan Blambangan ini kan tidak hanya Banyuwangi. Betul. Ke barat mungkin wilayahnya sampai ke gunung yang sekarang meletus ini. Jadi wilayahnya sampai sana. Kalau ke depan semakin baik kan harapannya nanti wilayah di luar Banyuwangi bisa ikut berpartisipasi di sini, akan lebih baik lagi untuk kita yang ada di sini. Jadi Mas Haji melihatnya kalau semakin banyak yang terlibat, yang ikut berpartisipasi, para budayawan juga terlibat, pasti juga semakin bagus gitu ya, semakin baik begitu ya, Mas Damroni, Mas Bono, Pak Farid, dan Mas Aji. Nah, kemudian nanti selanjutnya Mei juga akan, ini kan napak tilasnya nih kegiatannya. Nanti kita akan dalam lagi, Mas Aji nih yang lebih banyak akan menjabarkan soal bukti otentik petilasannya seperti apa, kemudian lokasi petilasannya di mana saja. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV. Pembahasannya masih sama soal mengulik sejarah Prabu Tawang Alun di Banyuwangi. Kemarin napak tilas sudah digelar dengan sukses oleh teman-teman di Kecamatan Kabat. Nah, kalau saya baca-baca Mas Aji, ini petilasan itu istilah yang diambil dari bahasa Jawa. Nanti kalau saya salah bisa dikoreksi, kata dasarnya telas atau bekas yang menunjuk pada suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang dalam tanda kurung yang penting. Tempat yang layak disebut petilasan itu biasanya adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam sebuah pengembaraan seperti itu yang relatif lama, tempat pertapaan, tempat terjadinya peristiwa penting atau tempat moksa. Nah, kalau bicara soal petilasan, apakah kemudian definisi yang saya sampaikan tadi benar atau ada tambahan nggak Mas Haji? Petilasan itu apa sih seperti Iya, itu? kata dasarnya tilas. Tilas ya. Kalau telas mah habis ya. Tilas. Ya, kata ya. dasarnya tilas yaitu bekas. Ya umumnya kalau di sejarah itu disebut bekas tempat tinggal atau bekas pertapaan atau bekas suatu tempat yang disinggahi dalam suatu perjalanan. Jadi kira-kira kalau asal katanya petilasan itu seperti itu. Seperti itu. Kemudian apakah ada bukti otentiknya soal petilasan Prabu Tawang Alun ini, Mas Aji? Ini kan kita bahas soal yang sudah lampau begitu ya, sudah ratusan tahun gitu. Ya, jadi begini, umumnya masyarakat itu kan mencampur aduk antara makam sama makom. Nah, Ya, jadi kalau makam itu kan kuburan,
makom itu petilasan. Oke. Nah, sementara umumnya ini sudah salah kaprah campur aduk tentang itu. Nah, tentang petilasan Prabu Tawang Alun, kan Prabu Tawang Alun itu 1649 ya tahunnya. Ketika datang ke wilayah Banyuwangi ini, awalnya ke Bayu, bertapa di sana. Bertapanya di Pangabekten. Lokasi Pangabekten ini belum jelas, yang jelas di bawah kaki Gunung Raung. Ya. Jadi itu petilasan pertama Prabu Tawang Alun. Terus kemudian di Bayu, yang sekarang diyakini masyarakat ada di Rowo Bayu itu. Di Rowo Bayu. Terus baru kemudian dari situ didatangi harimau putih, disuruh naik, akan diantarkan ke tempat yang namanya di Babat itu disebut Sidomeru. Jadi Meru itu kan bukit ya. Nah sekarang lokasi itu dikenal di sekitar Kecamatan Kabat, Macan Putih itu ada namanya Meru Melecutan. Nah itu tempat beliau turun dari harimau dan mulai merintis ibu kota. Yang Macan Putih ini ya, menunggangi Macan Putih ini ya. Jadi dari Pangabekten di kaki Gunung Raung diantar oleh Macan Putih itu ke Meru. Ya. Lokasinya di Macan Putih ini. Nah, membangun kotanya ini selama 5 tahun. Dan beliau baru bertempat di situ 1655 yang jenengan sebut tadi. Sudah benar. Sudah benar, alhamdulillah benar. Jadi seperti itu. Nah, munculnya macan ini dari mana Mas Aji? Kalau bisa diceritakan. Muncul secara tiba-tiba saja kah atau bagaimana? Prabu Tawang Alun ini kan Hindu ya. Jadi masih Hindu. Sedangkan dalam tradisi Hindu itu kita bisa baca literasi Bubuk Sah Gagang Aking. Itu ketika pertapaan sudah mencapai tingkat tertentu akan didatangi oleh harimau putih. Jadi penjelmaan dewa mungkin ya. Akhirnya harimau itu penjelmaan suci itu yang mengantar beliau. Asalnya dari mana ya? Ini kan gaib ya tentunya ya, dari alam lain atau dari dunia dewa datang ke dunia nyata dan mengantarkan beliau ke Macan Putih ini. Maka untuk mengabadikan momen itu oleh beliau kota baru yang dibangun ini disebut Macan Putih. Proses seperti ini banyak kok di kerajaan-kerajaan lain. Mengwi juga diantarkan oleh Buleleng juga diantarkan oleh makhluk dari dunia lain seperti itu. Kerajaan-kerajaan lain yang mengalami seperti ini banyak, bukan hanya di Blambangan. Tidak hanya di Blambangan, berarti istilahnya lumrah lah dibantu oleh makhluk entah berwujud apa saja begitu ya Mas Haji ya. Kemudian kalau tadi soal bukti otentik petilasannya, kemudian lokasi petilasannya, berarti Sang Prabu ini selama di Banyuwangi, lokasi petilasannya ada di mana saja? Kalau ibu kota kan zaman Prabu Tawang Alun itu kerajaan Blambangan mencapai puncaknya ya, mencapai puncak kejayaannya. Wilayahnya di catatan Belanda Opkon itu sudah mencapai Kediri. Jadi Raja Blambangan yang lain itu batasnya hanya Gunung Semeru ke barat. Tapi Tawang Alun sampai Kediri, Pasuruan di selatannya Surabaya itu pernah dijelajahi oleh pasukannya Tawang Alun. Nah jumlah pasukannya ini kalau nggak salah 49.000 di zaman itu. 49.000. Jadi kalau menanyakan petilasan Tawang Alun di wilayah Banyuwangi saja, ya mungkin tidak terlalu banyak. Tapi karena wilayah beliau sangat luas. Jadi bisa bicarakan wilayah petilasannya di Jember, di Lumajang juga. Kalau di Banyuwangi, umumnya yang dianggap petilasan yang sudah populer ini ya, yang di Macan Putih ada petilasan yang sudah dikenal publik itu. Terus kemudian di sebelah utara dari lokasi itu ada Melecutan ya Pak ya, yang sudah dibangun, ada kayak menara itu. Terus kemudian ada tempat ketika Prabu Tawang Alun di Aben, itu juga lokasinya ada di wilayah Macan Putih dan pelarungan abu itu di Laut Selatan, sekarang dekatnya Pulau Merah, itu ada Pura Tawang Alun. Nah, Pura Segara Tawang Alun itu kemungkinan adalah tempat pelarungan abu jenazah beliau waktu itu. Diyakini seperti itu. Ya, itu titik-titik petilasan Prabu Tawang Alun di Banyuwangi. Di Banyuwangi seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian Mas Haji, kalau saya bertanya soal kerajaan Blambangan ini meliputi wilayah mana saja kan berarti luas sekali cakupannya. Luas sekali. Mana saja tuh kerajaan Blambangan ini? Jadi ini kalau bicarakan kerajaan ya nanti jangan fokus ke langsung di Macan Putih begitu enggak, karena ibu kota Blambangan itu kan pindah-pindah. Awal mula dibentuk juga di mana dan terakhir dijatuhkan oleh Belanda itu di mana, itu lokasinya tidak sama. Nah, ketika awal mula dibentuk itu Blambangan kan setelah runtuhnya Majapahit itu Blambangan berdiri. Ibu kotanya sesuai nama raja pertamanya Mas Sembar.
Sekarang kita mengenal kota kecamatan Semboro di Jember. Itu titik awalnya. Terus kemudian karena perang dengan Mataram dan lain sebagainya, akhirnya ibu kota bergeser ke timur, ke timur, ke timur, sampai akhirnya masuk ke wilayah Kabat, Macan Putih ini. Jadi itu wilayahnya ketika masanya Tawangalun meliputi Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, Probolinggo. Kemudian di luar itu masih ada Pasuruan, Malang, Kediri, Blitar, sekitar itu. Cakupannya luas Iya, sekali. era Tawangalun ini. Era Tawangalun. Iya. Nanti era raja yang lain bisa Berbeda lebih lagi, kecil. bisa Karena lebih Tawangalun itu yang terbesar. Oke, Ya, jadi era raja yang lain lebih kecil wilayahnya. dari raja-raja Belambangan yang lain, Prabu Tawangalun ini yang punya cakupan wilayah itu yang paling luas. Bisa disebut abad kejayaan Belambangan Abad itu di bawah kejayaan Tawangalun. Belambangan. Oke, kemudian hal-hal seperti ini kan tidak kita dapatkan secara ini ya dasar gitu ya Mas Zamroni, Mas Bono ya. Makanya tadi kenapa yang dilibatkan kemudian adik-adik pelajar, adik-adik sekolah, kemudian tenaga pendidik dilibatkan juga seperti itu. Adakah nanti lebih ekspansi keluas lagi soal siapa saja yang akan terlibat begitu Mas Zamroni? Ya harapannya kan tahun depan, ajaran baru tahun 2022, pendidik bisa mendatangkan murid-murid untuk berkunjung ke Nampak Tilas Prabu Tawangalun. Dan insya Allah saya berharap kepada Pak Farid sebagai pemangku di sana ya, bisa dibilang begitu ya, sama Mas Aji bisa membuat cerita sejarah. Nah itu. Kan begitu harapan kita. Kalau MPCPP Banyuwangi hanya nguri-nguri saja, nge-support. Karena apa yang dikatakan Mas Aji ini menarik menurut saya. Dan tidak lupa juga Tim Indonesia juga luar biasa nih, ikut serta ini. Terima kasih kepada Mas Bono ini. Iya. Perannya juga luar biasa Iya. Mas Bono. Oke, kemudian Pak Farid di Kepala Desa Macan Putih nih. Berarti nanti ada dong, misalkan gayung bersambut lah. Iya. Apa harapan dari Mas Zamroni dan Mas Bono ini bisa mungkin dari pemerintah desa bisa mengeluarkan sebuah cerita yang mungkin kalau bicara soal sejarah itu kadang di buku bisa berubah-berubah gitu loh Mas Aji, di sejarah di buku seperti apa gitu, tapi terus kemudian dari budayawan di Banyuwangi yang memang tahu ceritanya kan ini kok agak berbeda dari yang kami tahu gitu kan, akhirnya kalau dikonsumsi terus-menerus bisa bergeser juga pengertiannya. Nanti ada kira-kira mengeluarkan cerita seperti yang diusulkan Mas Zamroni tadi Pak Farid? Ya betul. Jadi tentunya dengan kehadiran rekan-rekan Mas Bono dari TEM termasuk Pak Zamroni dan beliau Pak Aji, ini teman diskusi baru kita. Karena memang selama ini ketika saya awal dulu mulai 2003 jadi kepala desa, ini teman diskusi ganti-ganti karena dinamika proses untuk memunculkan sejarah Prabu Tawangalun juga sangat dinamis seperti itu. Jadi sehingga saudara kami ini merupakan nanti rangkaian kita untuk kita berdiskusi. Karena yang jelas kejayaan Belambangan saat itu sampai bahkan yang disebutkan oleh Mas Aji tadi, Kediri, ini paling tidak menjadi inspirasi kita. Gitu. Inspirasi, motivasi kita agar bagaimana masa kejayaan inilah yang nanti akan membawa kejayaan Banyuwangi. Jadi saya rasa kalau berbicara terkait dengan apa yang disampaikan benda-benda sejarah, ya kami pelakunya, kami yang tahu di lapangan, memang sering kita temukan lah. Kalaupun bata bekas tembok itu sangat banyak. Nah itu. Kemudian orang sana mengatakan bata ratu seperti itu. Jadi bata ratu ini seiring berjalannya abad per abad ini memang mengalami pemusnahan seperti itu karena memang pihak Belanda juga kepingin upaya menghancurkan selain karena kondisi bencana alam, kemudian upaya Belanda juga menghabisi sejarah kita, sejarah Tawangalun, dan yang terakhir karena ekonomi, karena paceklik. Jadi memang warga itu ketika di era pasca kemerdekaan kemudian mengalami paceklik, bata ratu ini dibuat semen botol ya. Dihancurkan? Ya dihancurkan untuk makan.
karena mereka tidak mungkin bata makan dimakan langsung, otomatis batanya dihancurkan, dijual, kemudian untuk makan seperti itu. Jadi sampai hari ini kalau berbicara itu sangat banyak kita terkait dengan benda-benda sejarah yang menguatkan apa yang menjadi diskusi kita kali ini. Dan ternyata setelah ratusan tahun berlalu, bata ini jadi sesuatu yang berharga gitu ya. Jadi bukti bahwa dulu pernah di sini kekuasaan Prabu Tawang Alun seperti itu. Kemudian Pak Farid tadi sudah menjelaskan juga bagaimana nanti sinergi pemerintah desa dengan pihak-pihak yang terlibat. Kalau kemarin ini Mas Bono, kemarin ini kegiatan ini berlangsungnya itu startnya dari mana, kemudian finishnya di mana, kemudian apa saja sih yang dikasih tahu ke para peserta ini? Ada guide-nya gitu nggak sih? Ya. Untuk start kita mengawali untuk tahun ini dari Desa Benanlor. Itu tiap tahun berbeda-beda startnya? Ya, atau Berbeda-beda. Seperti arisan Pak Farid ya. Iya, Ya, rute melintasi kemarin ke Rempek, ya. Rempek terus langsung ke Petilasan, Tawang Alun. Dan di finish inilah Mas Aji ini menyampaikan telling story kepada adik-adik bahwasanya sejarah singkat. Dan memang sebenarnya rohnya kegiatan kemarin itu di situ itu. Ya. Karena sejarah itu bagaimanapun juga itu adalah sebuah bentuk konkret dari pendidikan karakter. Yang itu penting sekali bagi generasi muda, pelajar itu sangat penting sekali. Karena dalam cerita sejarah di situ menyimpan nasionalisme, terus kepahlawanan. Betul. Dan adik-adik harus tahu. Dan karena apa? Karena Prabu Tawang Alun, ada Wong Agung Wilis, Rempek, Sawiwit, mereka itu perjuangannya luar biasa dan mereka memiliki potensi luar biasa hingga punya kemasyhuran yang luar biasa. Dan itu kenapa harus dipahami oleh adik-adik pelajar di Banyuwangi dan generasi muda. Harapan kita itu bisa memotivasi mereka bahwasanya leluhur mereka itu seperti ini. Jadi mereka tidak akan lebih bersemangat dalam mengejar cita-cita seperti itu mungkin. Ya benar kalau ada jargon jas merah ya Pak Farid ya, jangan melupakan sejarah. Berarti kemarin itu konsep kegiatannya adalah jalan bersama, Melintasi. gitu ya, melintasi petilasan-petilasan. Kemudian Mas Aji nanti akan bercerita soal bagaimana dulunya di tempat ini ada apa seperti itu ya. Konsepnya jadi seperti itu, jalan dari ada startnya, kemudian finish, dan setiap tahun berbeda-beda Pak Farid, lokasi yang dipilih. Untuk startnya. Oh, untuk startnya, Kalau finishnya tetap. Tetap ya. Rutenya yang dilalui juga tetap saja atau Menyesuaikan start. menyesuaikan. Kemarin ada tema ya, ada tema itu Ojo Kepaten Obor. Ojo Kepaten Obor. Ojo Kepaten Obor itu kalau kita bahasa Indonesia kan apa ya? Jangan mati. putus silaturahmi. Jangan putus Ya, silaturahmi. kalau Apa ya? intinya lebih jangan tepat. jangan sampai kita itu kehilangan dari sebuah pencerahan. Nah, kita harus terus mencari pencerahan seperti itu. Jangan kita putus persaudaraan, intinya kita harus tetap nyambung lah. Apalagi ke leluhur kita sendiri yang merupakan, kalau nggak ada leluhur nggak ada kita, kan seperti itu. Jadi kemarin temanya Ojo Kepaten Obor ya Pak Farid. Itu baru kali ini ada temanya atau kemarin-kemarin sudah ada temanya Pak Farid? Baru tahun ini. Dari tahun ini ya, memang dikemasnya hari ini lebih. Kalau yang Hasil diskusi kita bersama para kades juga teman-teman dari budaya. Iya. Akhirnya kemarin juga launching kan di desa sebagai desa edukasi Kabar wisata. sebagai destinasi wisata edukasi wisata, sejarah. Edukasi sejarah luar biasa. Memang packagingnya hari ini lebih wow lagi gitu. Nanti kita akan lanjut pembahasan soal sejarah Prabu Tawang Alun di Banyuwangi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita jeda setelah pariwara berikut ini.
Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV. Kita masih bicara soal sejarah Prabu Tawang Alun tadi, soal kegiatan napak tilasnya seperti apa. Kalau dilihat dari kegiatan ini Pak Farid, ini kan masuk ke wilayah Kecamatan Kabat. Oke. Kemudian bagaimana peran masyarakat di sekitar, antusias masyarakat dalam kegiatan tersebut, dalam kegiatan napak tilas Prabu Tawang Alun yang diselenggarakan seperti apa antusias masyarakat? Ya, alhamdulillah. Ya, kalau kita setback ke belakang, sebenarnya untuk antusias masyarakat sebelumnya juga bagus seperti itu. Cuman karena ini masih di era pandemi seperti itu kan, kita tidak berani terlalu banyak menghadirkan massa seperti itu karena memang situasional yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan ini dalam bentuk menghadirkan massa yang banyak seperti itu. Jadi ya harapannya nanti kalau situasi sudah mulai pulih, kemudian target ke depan adalah bagaimana kegiatan ini terus continue dan intens, dan tentunya pada prinsipnya publik memahami gitu bahwa intinya yang pesan yang dikirim adalah bagaimana sejarah kita ini seperti yang disampaikan oleh Mas Bono tadi dan Pak Jamroni, ini masuk kepada khususnya generasi penerus kita, baik anak-anak sekolah maupun warga seperti itu. Oke, dan tidak menutup kemungkinan ya nanti masyarakat setempat sendiri akan jadi masuk ke kepanitiaan begitu ya. Selama ini keterlibatannya perannya sudah sampai ke sana? Selama ini belum, jadi masih sebatas ke tingkat pemerintahan saja, baik pemerintah desa maupun kecamatan. Dan nanti ke depan ya tentunya kolaborasi baik antara teman-teman dari media, lembaga, ataupun yang lain yang juga ikut peduli dalam rangka untuk tadi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Mas Bono tadi, itu akan lebih, gaungnya akan lebih luas lagi seperti itu. Pelaksanaannya sudah kali keempat ya Mas Zamroni ya, Mas Bono sudah dari tahun 2017 sampai hari ini. Ya. Kemarin saya lihat di berita dibuka oleh Pak Wabub. Oleh Pak Wabub berarti ada keterlibatan juga dari pemerintah daerah ya. Di 4 kali kegiatan ini dari awal pemerintah daerah sudah terlibat atau bagaimana nih? Ya untuk pertama yang keempat ini ya, yang keempat ini memang kita sowan ke Dinas Pariwisata. Ya kita alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Wabub ya, bisa membuka dan sekaligus melonsing napak tilas Prabu Tawang Alun tersebut. Namun ada yang perlu disayangkan sebenarnya. Tiba-tiba Dispar itu membuat banner yang tidak ada kita sebagai penyelenggara, seolah-olah itu produknya Dinas Pariwisata. Justru tidak ada penggagas utamanya di dalam banner itu. Kalau saya sedikit mendengar dari luar seolah-olah kita tuh dikangkangi. Tapi tidak masalah karena kita tidak pada posisi siapa yang di depan atau siapa yang di belakang. Yang penting esensinya adalah anak didik itu tidak lupa dengan sejarah. Kita nguri-nguri sejarah. Harapannya ke depan budayawan seperti Mas Aji bisa membuat buku dan kemudian bisa dikerjasamakan dengan Kades. Setiap setahun sekali ada anak didik kita SD, SMP, SMA yang berkunjung ke sana. Karena di situ saya yakin ketika saya mendengar ceritanya Mas Aji ada pendidikan karakter di situ. Nah, hari ini pendidikan karakter itu dibutuhkan oleh anak-anak didik kita. Harapannya itu, bukan persoalan siapa yang di depan atau enggak. Sekali lagi saya terima kasih kepada pemerintah daerah, mungkin lebih bisa dan mau lebih mensupport yang bukan menjadi program. Awalnya kan bukan menjadi program nih, gitu kan. Jadi hal-hal yang baru kita support lewat misalkan pemerintah desa. Saya terima kasih kepada kepala desa juga, segitu luar biasanya ya, sama-sama capeknya. Yang lebih capek lagi ya Pak Farid dan kawan-kawan tentunya. Tuan rumahnya ini. Tapi ya diakhiri dengan sekarang punya Raden Mas. Punya gelar yang sudah tersemat. Alhamdulillah.
Iya. Memang kolaborasi ya Mas Emron ini ya, Iya, betul. yang perlu dibangun adalah kolaborasi tentunya dari pemerintah daerah, pemerintah desa, budayawan gitu, media. Jadi kemarin didatangi Pak Wabub apa karena udah ramai beritanya diberitakan, kemudian datang Pak Wabub atau bagaimana Mas Bono, kemudian pemerintah daerah juga ikut terlibat dalam pelaksanaan Napak Tilas kemarin. Kalau Pak Wabub memang diundang dia bisa, Pak Ardia. Ya, desa. Dan kehadiran beliau justru membuat acara semakin lebih istimewa karena dalam sambutannya beliau dengan sangat lugas bisa menyebut beberapa silsilah dari kerajaan atau lambangan Prabu Tawangalun ini. Dan ini luar biasa dan memang kalau dari beliaunya kan seorang seniman budayawan juga. Dan kalau ngomong Napak Tilas kemarin, kalau saya boleh menyebut ini adalah pelopor sinergitas pentahelix di Banyuwangi. Karena kegiatan yang lain rata-rata pemerintah daerah datang, masyarakat ikut gawe. Tapi di sini diawali dari bawah, dari pemerintah, dari ada unsur pemerintahnya ada, akademisinya ada, budayawan, masyarakat, elemen dari organisasi juga media. Dan sinergi pentahelix itu ya memang hari ini sudah digaungkan oleh pemerintah pusat untuk mendorong kemajuan potensi-potensi di daerah, termasuk di Banyuwangi. Jadi harapan kita sinergi yang seperti ini harus dipupuk oleh pemerintah daerah, didorong dan kalau perlu didatangkan pihak lain yang agar bisa membuat potensi ini semakin terangkat. Termasuk sinergi dari kepala-kepala dinas di luar dinas pariwisata seperti dinas pendidikan Kabupaten Banyuwangi, dinas pendidikan provinsi, cabang dinas pendidikan provinsi Kabupaten Banyuwangi. Itu penting sekali untuk komitmennya dalam nguri-nguri sejarah ini agar ojo kepaten obornya itu. Kenapa? Karena ya siswa memang harus tahu sejarah. Yang kedua, yang namanya pendidikan karakter itu adalah salah satu program prioritas dari Kementerian Pendidikan. Nah, dan sebagai bentuk kesungguhan dari Kementerian Pendidikan, pemerintah pusat itu mengalokasikan untuk kegiatan pendidikan karakter itu dalam anggaran BOS reguler. Nah, jadi menurut kami ke depan dalam mendorong tumbuh kembang pelestarian cerita sejarah Prabu Tawangalun ini tidak ada alasan mungkin dari pihak sekolahan atau pihak dinas menolak untuk ikut melestarikan. Kenapa? Karena sudah ada anggarannya dan sudah diamanatkan di situ. Kalaupun ada yang bilang belajar sejarah nggak harus ke lokasi, kita mungkin aneh karena penelitian orang cerdas, mungkin orang paling cerdas dunia lah, pasti diawali observasi. Betul. Ya kan? Kalau ada guru yang bilang nggak perlu ke lokasi sudah bisa sejarah, otak guru itu saya yakin canggihan Google, ya kan? Artinya nggak butuh guru itu sebenarnya kan ya. Kalau ngomong teori guru itu dipakai kan seperti itu. Ya mungkin itu. Ya. Menarik itu tadi poin yang disampaikan Mas Bono ya Mas Haji, bahwa memang kalau belajar sejarah, kalau tidak, saya saja kalau dulu belajar sejarah terus kemudian membayangkan tuh kalau seandainya bisa datang ke tempat ini yang saya pelajari gitu ya, pasti akan menyenangkan. Nah itu diterapkan, jadi teman-teman di Kabat ini, Napak Tilas ini jadi bagian edukasi yang menyenangkan loh. Ini sebenarnya kan konsepnya jalan beramai-ramai ke tempat petilasan-petilasan yang ada begitu ya di daerah Kabat itu. Jadi adik-adik juga memahami, kemudian bisa merasakan juga feel-nya dapat ini juga. Feel-nya dapat. Dan kegiatan ini juga selain dari sisi edukasinya, saya yakin juga nanti perlahan akan mengangkat potensi ekonomi lokalnya, seperti itu ya Mas Hamdan. Ya. Pastilah akan ada nanti itu, pasti akan muncul juga gitu Pak Farid ya. Entah di rutenya akan ramai nanti orang berjualan, biasanya seperti itu tuh. Ya, efek. Itu kemarin juga ramai gitu nggak sih Mas? Insya Allah ramai sekali. Dan mungkin yang terpenting adalah menjadi motivasi adik-adik pelajar juga generasi muda di Banyuwangi, bahwasanya mereka punya leluhur yang punya semangat juang luar biasa, yang punya nama besar, bahkan bukan hanya terkenal di Banyuwangi aja, di luar Banyuwangi, bahkan kalau catatan sejarah Mas Haji ya, untuk mengalahkan Banyuwangi aja Belambangan
Belanda harus habis 8 ton emas ya. Iya, iya. Dan saat menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di Jawa tidak sampai 8 ton emas. Ini kalau menurut saya adalah catatan positif. Kenapa? Ini bukti bahwasanya leluhur Blambangan atau leluhur masyarakat Banyuwangi ini luar biasa. Bahkan Belanda sampai kerepotan. Kewalahan. Artinya generasi muda Banyuwangi dan pelajar di Banyuwangi harus memiliki cita-cita seperti kebesaran leluhur mereka seperti itu. Punya Eyang Prabu Tawang Alun yang luar biasa gitu lah ya Mas Iya. Haji. Boleh nggak sih sedikit diceritakan yang tadi ketika Belanda kewalahan itu, sedikit aja diceritakan lagi kisah itu, kisah heroik itu gitu. Yang dimaksud Mas Bono tadi itu ketika itu ada hubungannya dengan asal-usul Harjaba. Ya. Jadi Harjaba itu kan 18 Desember ketika Perang Bayu. Umumnya disebut Perang Bayu. Nah, ketika perang itu tidak bisa kita potong-potong ya. Perang ini Perang Bayu tahun 1771. Itu harusnya disebut Perang Semesta Blambangan, lamanya 10 tahun. Perang Diponegoro yang katanya terbesar itu cuma 5 tahun. Iya. Perang di Blambangan itu 10 tahun. Jadi ketika ditotal, pengeluaran Belanda untuk mengalahkan Blambangan saat itu, dari awal sampai akhir perang, dana yang digunakan setara dengan 8 ton emas. 8 ton itu kalau dibuat kalung, cincin, giwang, dan seterusnya itu bongkok insya Allah. Kita jalannya Iya. begini. Jadi tidak main-main, semangat cinta tanah air, semangat kepahlawanan, semangat kerjasama gotong royong itu yang ditekankan untuk diajarkan kepada generasi muda. Bukan hanya menghafalkan tahun, menghafalkan nama orang tuh kurang terlalu. Ya. Yang penting itu kan yang bisa kita dapat dari peristiwa itu, spiritnya yang kita ambil. Semangatnya begitu ya. Oke, kemudian bagaimana langkah-langkah yang dilakukan teman-teman nih untuk kegiatan Napak Tilas ini, Pak Farid, bisa tetap terselenggara setiap tahunnya tuh apa saja yang dilakukan oleh kawan-kawan? Jadi untuk kegiatan Napak Tilas ini tentunya kan tidak berhenti sampai di sini. Ini saya rasa pemantik awal itu kan. Awal bagaimana proses kita lebih memperkenalkan lagi sejarah kita sendiri, sejarah yang ada di Banyuwangi khususnya Prabu Tawang Alun. Jadi harapannya ke depan ya banyak hal yang tentunya perlu kita munculkan kembali. Di samping untuk kita melestarikan apa yang namanya Napak Tilas ini juga ada hal-hal lain yang perlu kita optimalkan untuk dimunculkan kembali. Karena kalau berbicara sekarang 2021, maka abad Tawang Alun adalah abad 16. Di abad 17 ada, 18 ada, 19 ada gitu. Semuanya ada di Macan Putih seperti itu. Jadi itu yang terus dilakukan Terus gitu ya tentunya, untuk karena dari masa ke masa semuanya ada. Nah, iya benar, dari masa ke masa semuanya ada, mengoptimalkan yang belum optimal gitu Iya, ya Pak betul, Farid ya. Pak. Apalagi ini Mas Zamroni yang dilakukan teman-teman media, kemudian dari organisasi untuk terus bisa continue, bisa sustainable nih, apa aja sih yang dilakukan? Ya harapannya dari nguri-nguri sejarah ini ya, maksudnya nguri jas merah ini. Ini adalah bisa berkelanjutan. Ada diskusi-diskusi lanjutan, saya harap Mas Aji ini bisa membuat buku dan bekerja sama dengan kades-kades. Kemudian Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi bisa mendatangkan murid-murid untuk bahkan menjadi salah satu kurikulum lokal ya, kurikulum lokal untuk menguri-nguri sejarah yang ada di Banyuwangi. Tentunya ada buku-buku terkait buku Tawang Alun ya. Jadi ini terus. Jadi acara nguri-nguri bukan hanya sekedar semacam ulang tahunnya saja gitu kan gitu. Tapi setelah ini kita terus berdiskusi bagaimana Prabu Tawang Alun situsnya di mana dan bagaimananya kita berdiskusi terus. Harapannya Kepala Dinas Pariwisata, ya, harapan besarnya adalah bisa bersinergi dengan Dinas Pendidikan, panggil seluruh stakeholder untuk duduk bersama, ngomong bagaimana pendidikan karakter lewat sejarah ini ada. Begitu. Tambahan Mas Bono, singkat.
Kalau mungkin dari kita dengan semangat nguring-nguring kita akan memunculkan mungkin dalam pemberitaan terkait situs-situs. Karena sampai saat ini masyarakat hanya tahu Macan Putih Tawangalun seperti itu aja, tetapi titiknya di mana aja kan nggak tahu. Nah, itu yang akan kita angkat. Bahkan tadi di Macan Putih itu ditemukan sampai benteng yang masih semeter lebih dan panjang hampir 1 kilometer Pak ya. Nah, itu ada. Dan tapi faktanya hari ini kan masyarakat belum tahu titiknya di mana. Nah, itu yang akan kita angkat dalam pemberitaan. Sebenarnya bukan hanya Times Indonesia, tapi juga mungkin NTV juga sangat berperan dan juga teman-teman yang lainnya, Banyuwangi 24 jam, terus Kabar Banyuwangi, dan semuanya alhamdulillah teman-teman media tuh mau berjuang untuk nguri-nguri ini. Untuk nguri-nguri budaya Banyuwangi. Baik, kita break sejenak. Pemirsa, nanti kita akan kembali lagi setelah pariwara yang berikut ini. Pemirsa NTV, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional. Kita sudah di segmen terakhir. Tadi Mas Zamroni dan Mas Bono sudah menyelipkan juga harapannya untuk kegiatan Napaktilas ini. Pak Farid, kalau dari Kepala Desa Macan Putih ini bagaimana harapannya untuk kegiatan Napaktilas Prabu Tawang Alun ini? Ya, harapannya tentunya kegiatan ini terus intens dilakukan, terus ada kebersamaan dari seluruh stakeholder, seluruh pihak. Baik itu pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, kemudian para budayawan, para seniman, dan termasuk teman-teman lembaga, media, agar hal ini terus intens dilakukan sehingga upaya kita untuk pendidikan karakter terhadap generasi kita ini berjalan seperti itu. Kalau dari kacamata budayawan, Mas Aji Wirabumi, bagaimana harapannya agar kegiatan Napaktilas ini terus kontinu dilakukan gitu? Ya, kalau saya harapannya begini ya, acara-acara seperti ini biasanya kan hanya event insidental pada waktu-waktu tertentu. Sekarang kan momennya Harjaba. Saya sendiri menggeluti sejarah Blambangan itu secara terus-menerus, jadi tidak hanya waktu event. Maka ketika ada event apa di suatu tempat, itu saya nggak perlu nyari, karena hampir setiap hari itu saya sentuh. Tadi tentang buku tadi, ya saya sudah membuat 3 kali menerbitkan buku tentang Blambangan, Suluh Blambangan 1 dan Suluh Blambangan 2, kemudian yang ketiga A Short History of Blambangan, judulnya saja yang bahasa Inggris. Jadi tentang buku itu ya, maka harapan saya ke depan acara seperti ini ya tadi sudah disampaikan bahwa tidak terhenti hanya sampai di sini dan tidak terhenti hanya di sini. Saya harap tidak hanya di Kabat, tidak hanya di Macan Putih yang nanti akan mengangkat ini. Ya, di Songgon itu di Bayu sudah ada momen seperti ini juga tentang Harjaba. Yang belum ada mungkin di Muncar. Di sana juga ada petilasan Blambangan banyak juga di sana. Itu belum terangkat. Terus makam-makam yang tokoh lah di wilayah Blambangan Banyuwangi ini masih juga tidak terurus. Nah, yang selanjutnya perlindungan terhadap situs atau benda-benda lokasi titik-titik cagar budaya itu yang harus sangat diperhatikan, karena itu kita lena 5-10 tahun saja hilang, dan yang hilang bukan hanya 5 atau 10 tahun itu, yang hilang peristiwa yang sudah terekam oleh situs itu ratusan tahun yang lalu. Ya, beberapa titik di Macan Putih itu sampai begini ya. Ini ada sejarawan nasional, beliau bilang kalau di Trowulan itu bekas Majapahit kita gali. Kita harus menggali. Di Bondowoso kemarin temuan 5 meter di bawah tanah digali. Di Banyuwangi, kata sejarawan nasional itu
tidak perlu digali, berhamparan di atas tanah dan dibiarkan saja. Dan dibiarkan saja. Nah, jadi ini perlu perhatian dari semua pihak sebelum hilang nanti kalau menyesal bareng-bareng. Kalau sekarang masih ada, siapapun yang bisa, yang punya kekuatan, kekuasaan untuk melindungi dan menjaga, mari bersama-sama untuk Namanya menjaga. penyesalan pasti ada di ujung gitu ya. Kalau sudah musnah, kalau sudah hilang semuanya baru deh. Baru kalang kabut menyalahkan. Ini harusnya siapa nih? Ini yang bertanggung jawab harusnya siapa begitu. Terima kasih Mas Aji Wirabumi, Pak Farid, Kepala Desa Macan Putih. Matur sembah nuwun sudah hadir untuk bisa memberikan pencerahan juga. Mas Zamroni, Raden Mas, jangan sampai salah ini. Raden Mas Muhammad Farid ini sudah dikasih, sudah disematkan kemarin. Mas Zamroni juga ada Raden Masnya nggak nih? Belum ini. Mas Zamroni, Ketua Pemuda Pancasila, luar biasa, terima kasih sudah hadir. Raden Mas Bono nih, Kabiro Times Banyuwangi juga terima kasih sudah hadir. Semoga Napak Tilas Prabu Tawang Alun yang digagas teman-teman ini jadi role model untuk tempat-tempat lain ya Mas Haji ya, tadi yang sudah di Muncar juga belum ada, di tempat-tempat lain juga belum ada. Semoga ini juga jadi role model, kemudian jadi packagingnya nanti juga lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Terima kasih sudah hadir, meluangkan waktunya, dan untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, teman-teman yang ada di sini juga semoga sehat selalu. Kita berjumpa lagi di Dialog Nasional episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.